Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Nuranisa, NIM belakang 101 dari kelas 6C. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai metabolisme mikroba. Nah, metabolisme sendiri merupakan seluruh peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Nah, metabolisme ini terdiri atas dua proses. Yang pertama ada anabolisme dan katabolisme. Nah, anabolisme sendiri adalah penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Nah, pada peristiwa ini diperlukan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Nah, energi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana tersebut menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi, dalam proses ini, energi yang diperlukan tersebut tidak hilang, tetapi tersimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang terbentuk. Energi yang digunakan dalam anabolisme ini dapat berupa energi cahaya atau energi kimia. Nah, anabolisme yang menggunakan energi cahaya dikenal dengan fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia dikenal dengan kemosintesis. Selanjutnya yaitu katabolisme. Katabolisme sendiri adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Nah, fungsi reaksi katabolisme ini adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Yang selanjutnya yaitu mengenai produksi energi oleh mikroba, yaitu respirasi, fermentasi, dan fotosintesis. Yang pertama, respirasi. Respirasi merupakan proses disimilasi, yaitu proses penguraian zat yang membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam suatu senyawa organik. Nah, dalam proses ini terjadi pembongkaran suatu zat makanan sehingga menghasilkan energi yang diperlukan oleh organisme tersebut. Nah, saat molekul terurai menjadi molekul yang lebih kecil, terjadi pelepasan energi. Nah, reaksinya disebut eksogenik. Nah, respirasi merupakan salah satu dari reaksi katabolik. Nah, berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen bebas, respirasi dibedakan atas dua macam, yaitu ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, respirasi aerob sendiri yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen bebas. Nah, pada proses ini, oksigen merupakan senyawa penerima hidrogen akhir. Sedangkan respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Nah, pada tahap ini, senyawa seperti asam piruvat dan asetaldehid berfungsi sebagai penerima hidrogen terakhir. Nah, untuk respirasi secara aerob ini terjadi di dalam sitoplasma dan berlangsung melalui 4 tahap. Nah, yang pertama tahap glikolisis. Nah, tahap glikolisis ini merupakan pengubahan glukosa menjadi piruvat dan ATP tanpa membutuhkan oksigen. Nah, proses glikolisis ini terdiri atas 10 tahap, yaitu seperti yang terlihat pada gambar di samping. Nah, tahap pertama itu glukosa masuk ke dalam sel mengalami fosfolirasi dengan bantuan enzim heksokinase dan menghasilkan glukosa 6-fosfat. Nah, untuk keperluan ini ATP diubah menjadi ADP agar diperoleh energi. Untuk tahap kedua, glukosa 6-fosfat diubah oleh enzim fosfoglukoisomerase menjadi bentuk isomernya berupa fruktosa 6-fosfat. Nah, tahap ketiga yaitu dengan menggunakan energi hasil perubahan ATP menjadi ADP, fruktosa 6-fosfat diubah oleh enzim fosfofruktokinase menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Nah, tahap keempat itu enzim aldolase mengubah fruktosa
1,6 bifosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat dan glasiraldehida fosfat. Nah, tahap kelima menjadi perubahan reaksi bolak-balik antara dihidroksiaseton fosfat dengan gliseraldehid fosfat sehingga akhirnya hanya gliseraldehid fosfat saja yang digunakan untuk reaksi berikutnya. Nah, tahap keenam itu melalui bantuan enzim triosofosfat dehidrogenase. Nah, terjadi perubahan dari gliseraldehid fosfat menjadi 1,3 bifoglycerat. Nah, dalam tahap ini juga terjadi transfer elektron sehingga NAD berubah menjadi NADH serta pengikatan fosfat anorganik dari sitoplasma. Nah, tahap ketujuh terjadi perubahan dari 1,3 bifoglycerat menjadi 3 fosfoglycerat. Nah, dengan bantuan enzim fosfoglycerokinase. Nah, pada tahap ini juga terjadi pembentukan 2 molekul ATP dengan menggunakan gugus fosfat yang sudah ada pada reaksi sebelumnya. Nah, tahap ke-8 yaitu terjadi perubahan 3 fosfoglycerat menjadi 2 fosfoglycerat karena enzim fosfoglyceromutase memindahkan gugus fosfatnya. Nah, tahap ke-9 terjadi pembentukan fosfoenol virupat atau PEP dan 2 fosfoglycerat dengan bantuan enzim enolase sekaligus juga terjadi pembentukan 2 molekul air. Nah, untuk tahap ke-10 terjadi perubahan fosfoenol virupat atau PEP menjadi asam piruvat dengan enzim pirufat kinase serta menjadi pembentukan 2 molekul ATP. Nah, dengan demikian pada akhir glikolisis akan dihasilkan 2 molekul asam piruvat yang berkarbon 3, 2 ATP dan 2 NADH dari setiap perubahan 1 molekul glukosa. Nah, yang kedua yaitu tahap dekarboksilasi oksidatif asam piruvat. Nah, dekarboksilasi oksidatif asam piruvat ini berlangsung di dalam mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Nah, dalam peristiwa ini terjadi perubahan asam piruvat menjadi molekul asetil KOA. Nah, asetil KOA ini merupakan senyawa berkarbon 2. Dalam dua peristiwa ini juga dihasilkan 1 molekul NADH untuk setiap pengubahan molekul asam piruvat menjadi asetil KOA. Nah, seperti pada gambar di samping bisa dilihat ya. Nah, untuk tahap ketiganya yaitu siklus Krebs atau daur asam sitrat. Nah, kondisi aerob dalam organisme ini berlangsung pada 2 tahapan berikutnya, yaitu siklus Krebs dan transport elektron. Nah, pada organisme eukariotik, proses ini berlangsung pada matriks dalam mitokondria, sedangkan pada prokariotik berlangsung dalam sitoplasma. Nah, tahapan siklus Krebs ini seperti pada gambar di samping. Nah, jadi pertama, asam piruvat dari proses glikolisis itu selanjutnya masuk ke siklus Krebs setelah bereaksi dengan NAD+. Dan koenzim A atau KOA itu membentuk asetil KOA. Nah, dalam peristiwa ini CO2 dan NADH dibebaskan. Perubahan kandungan C dari 3C atau asam piruvat menjadi 2C, yaitu asetil KOA. Nah, selanjutnya reaksi antara asetil KOA dengan asam oksaloasetat dan terbentuk asam sitrat 6C. Dalam peristiwa ini KOA dibebaskan kembali. Nah, selanjutnya asam sitrat 6C dengan NAD+ membentuk asam alfa koteglutarat 5C dengan membebaskan CO2. Lalu peristiwa berikut itu agak kompleks, yaitu pembentukan asam suksinat 4C setelah bereaksi dengan NAD+ dengan membebaskan NADH, CO2 dan menghasilkan ATP setelah bereaksi dengan ADP dan asam fosfat anorganik.
Selanjutnya, asam suksinat yang terbentuk kemudian bereaksi dengan FAD atau fluorine adenine dinukleotida dan membentuk asam malat 4C dengan membebaskan FADH2. Nah, selanjutnya asam malat 4C kemudian bereaksi dengan NAD+ dan membentuk asam oksaloasetat 4C dengan membebaskan NADH. Karena asam oksaloasetat akan kembali dengan asetil KOA seperti langkah kedua di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa siklus Krebs merupakan tahap kedua dalam respirasi aerob yang mempunyai 3 fungsi, yaitu menghasilkan NADH, FADH2, ATP, serta membentuk kembali oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini berfungsi untuk siklus Krebs selanjutnya. Nah, dalam siklus Krebs dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu transport elektron. Jadi pada dasarnya transport elektron ini merupakan peristiwa pemindahan elektron dari NADH menjadi ATP. Nah, elektron tersebut berasal dari NADH dan FADH dari suatu substrat ke substrat lain secara berantai disertai pembentukan ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Nah, fosforilasi oksidatif ini merupakan proses penambahan gugus fosfat anorganik ke molekul ADP dalam transport elektron yang menjadi penerima elektron terakhir adalah oksigen, sehingga pada akhir peristiwa ini terbentuk ATP, NADH, dan FADH dalam transport elektron berfungsi sebagai senyawa pereduksi yang menghasilkan ion hidrogen. Setiap molekul NADH yang memasuki rantai transport elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP dan setiap molekul FADH akan menghasilkan 2 molekul ATP. Nah, seperti pada gambar di samping yang ada di samping itu, jadi proses yang terjadi pada transport elektron itu diawali dari NADH diuraikan menjadi NAD+ yang membuat elektron hasil dari reaksi makan masuk ke kompleks protein 1, kemudian dikirim ke koenzim Q. Saat elektron melewati kompleks protein 1 akan dikeluarkan 1 atom hidrogen. Nah, elektron dari koenzim Q dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3 akan dikeluarkan 1 atom hidrogen. Nah, kemudian dari sitokrom C elektron akan dibawa ke matrik mitokondria melalui kompleks protein 4. Nah, saat elektron melewati kompleks protein 4 akan mengeluarkan 1 atom hidrogen lagi. Nah, setiap ion hidrogen yang dihasilkan akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melewati ATPase. Nah, setiap 1 atom hidrogen yang masuk akan mengubah 1 ADP menjadi 1 ATP. Nah, kemudian elektron akan bereaksi dengan ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen dan menghasilkan molekul air atau H2O. Nah, oksigen ini berperan sebagai aseptor elektron atau penangkap elektron terakhir. Nah, jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 3, sehingga akan membentuk 3 ATP untuk setiap perubahan 1 molekul NADH. Jadi pada akhirnya untuk setiap 1 NADH menghasilkan 3 ATP. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai respirasi anaerob atau fermentasi. Nah, fermentasi adalah proses pembebasan energi tanpa oksigen. Nah, ciri-ciri dari fermentasi ini ada 6. Yang pertama, terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Yang kedua, tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus Krebs dan transfer elektron. Yang ketiga, energi ATP yang terbentuk lebih sedikit jika dibandingkan dengan respirasi aerob, yaitu 2 molekul ATP setiap mol glukosa. Yang keempat, jalur yang ditempuh ialah glikolisis dan pembentukan alkohol, yaitu fermentasi alkohol dan pembentukan asam laktat.
Yang kelima, menghasilkan produk berupa asam-asam organik, alkohol, dan gas. Dan yang terakhir, organisme anaerobik juga menghasilkan energi, yaitu melalui reaksi-reaksi yang disebut fermentasi yang menggunakan bahan organik sebagai donor dan akseptor elektron. Nah, seperti gambar yang tertera, yaitu ini merupakan jalur-jalur fermentasi. Nah, sebagaimana ditunjukkan dalam skema di atas, itu selain menghasilkan asam piruvat, sebagai produk akhir juga dihasilkan 2 molekul NHDH yang harus dioksidasi. Nah, tergantung pada tipe mikroorganismenya, asam piruvat atau CH3COCOOH ini di metabolisme lebih lanjut untuk menghasilkan produk akhir fermentasi sebagaimana ditunjukkan dalam skema. Nah, jadi yang pertama, fermentasi asam homolaktat ini dilakukan oleh beberapa bakteri Streptococcus dan Lactobacillus. Yang kedua, fermentasi alkohol dilakukan oleh yeast. Yang ketiga, fermentasi asam campuran ini dilakukan Escherichia coli dan beberapa bakteri antrik lainnya. Selanjutnya, fermentasi butylene glikol dilakukan oleh Enterobacter, Pseudomonas, dan Bacillus. Selanjutnya, fermentasi asam propionat dilakukan oleh Propionacterium dan Veillonella. CO2, asam piruvat, asam asetat 2, oksaloasetat 2 CO2, enzim bond 2, asam suksinat propionil CoA, asam propionat suksinil CoA2, metil malonil CO2, dan fermentasi asam butirat, butanol, dan aseton. Bakteri yang melakukan fermentasi tersebut adalah Clostridium. Nah, yang selanjutnya mengenai fotosintesis. Fotosintesis ini adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Nah, selain tumbuhan berklorofil, makhluk hidup non-klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Nah, organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta bantuan energi cahaya matahari. Nah, terjadi pada alga. Nah, tumbuhan dan beberapa prokariotik ini terdiri atas 2 reaksi utama, yaitu photosphorylation atau reaksi terang dan fiksasi karbon dioksida atau reaksi gelap. Nah, yang pertama reaksi terang. Nah, pada reaksi terang ini cahaya mengenai klorofil yang menyebabkan elektron tereksitasi sehingga mempunyai energi lebih tinggi. Dalam satu rangkaian reaksi kimia, energi tersebut akan diubah menjadi ATP dan NADPH. Nah, air akan terurai dan melepaskan oksigen sebagai satu produk reaksi. Nah, ATP dan NADPH akan digunakan untuk membuat karbohidrat pada reaksi gelap. Nah, untuk yang kedua yaitu reaksi gelap. Nah, fiksasi karbon dikenal sebagai reaksi gelap. Nah, molekul gas asam arang masuk ke dalam sel melalui stomata dan akan diikat oleh ribuan bifosfat atau RUPB. RUPB merupakan suatu senyawa berkarbon 5 yang akan diubah menjadi satu molekul gula. Nah, peristiwa ini terjadi dalam stroma dan telah diperkenalkan oleh Melvin Calvin sehingga selanjutnya dikenal sebagai siklus Calvin. Nah, pada kelompok bakteri ini dapat dibedakan atas anoksigenik dan oksigenik fotosintesis. Nah, anoksigenik fotosintesis ini merupakan proses fotosintesis yang tidak menghasilkan O2 dan H2S berperan sebagai donor elektron. Nah, anoksigenik fotosintesis ditemukan pada
grain sulfur bakteria, grain non-sulfur bakteria, purple sulfur bakteria, dan purple non-sulfur bakteria. Nah, donor elektrol bervariasi ini ada H2S atau senyawa organik pada green dan purple sulfur bakteria, dan juga H2 atau senyawa organik pada green and purple non-sulfur bakteria. Nah, dan juga hanya anoxgenic fotosintesis ini hanya memiliki satu fotosistem, yaitu pada grain bakteria fotosistem sama dengan PSI. Nah, pada purple bakteria fotosistem sama dengan PSII. Nah, fungsi utama dari anoxgenic fotosintesis ini adalah menghasilkan ATP melalui cyclic photophosphorylation. Nah, selanjutnya yang kedua ada oxygenic fotosintesis. Nah, proses oxygenic fotosintesis ini merupakan proses fotosintesis yang menghasilkan O2 dan H2S berperan sebagai donor elektron. Nah, ditemukan pada cyanobacteria, blue-green algae, dan organisme eukariotik yang memiliki kloroplas. Nah, donor elektron adalah H2O, teroksidasi membentuk O2 melalui dua fotosistem yaitu PSI dan PSII. Nah, fungsi umumnya yaitu untuk menghasilkan NADPH dan ATP untuk fiksasi karbon. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.